Aulia Sofi. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hamidah. Perkenalkan, nama saya Resi Nur Apriani. Perkenalkan, nama saya Anggrenia Yuritia. Perkenalkan, nama saya Raka Budi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Saputra. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fauzan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erhan. Pengantar materi tentang Daulah Mughal di India dan Daulah Syafawi di Persia. Daulah Mughal dan Daulah Syafawi merupakan dua kerajaan Islam besar yang berkembang pada masa pertengahan Islam. Keduanya memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Daulah Mughal berkembang di wilayah India, sedangkan Daulah Syafawi berkembang di wilayah Persia atau Iran. Kedua kerajaan ini mengalami masa kejayaan yang luar biasa, namun juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya Daulah Mughal di India. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia merupakan cucu dari Umar Sheikh Mirza dari timur. Setelah Babur wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nasiruddin Humayun. Humayun dikenal sebagai raja pemaaf dan berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah dari Gujarat. Namun, Humayun akhirnya wafat dan dimakamkan di benteng di Panahan. Dari sinilah Daulah Mughal mulai berkembang di wilayah India. Masa kejayaan Daulah Mughal terjadi pada masa Jalaluddin Muhammad Akbar. Pada masa ini, Daulah Mughal menjadi kerajaan besar dan kuat. Akbar berhasil menguasai wilayah strategis seperti Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan dan Kandahar sebagai gerbang menuju Persia. Selanjutnya, pada masa Nuruddin Muhammad Jahangir, pemerintahan didukung oleh kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak terjadi pemberontakan. Pemimpin-pemimpin setelah Jahangir, terdapat beberapa pemimpin penting seperti Hasan Jahan yang dikenal sebagai pemimpin berjiwa intelektual. Kemudian Sultan Aurangzeb Al-Maghir dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, taat beragama, dan hafal Al-Quran. Setelah itu, Bahadur Shah memerintah setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan saudaranya Muhammad Azam Shah. Daulah Mughal. Masa kemunduran Daulah Mughal terjadi pada tahun 1712 sampai 1837. Pada masa ini, banyak kaisar memerintah secara bergantian seperti Jahandaran Shah, Muhammad Shah, hingga Akbar Shah II. Kekuasaan Daulah Mughal terjadi makin lemah karena konflik internal dan campur tangan pihak asing. Penguasa terakhir Daulah Mughal adalah Bahadur Shah II. Pada tahun 1857, ia diasingkan ke Burma oleh Inggris karena menolak kesepakatan yang dibuat penguasa sebelumnya dengan pihak Inggris. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Mughal di India dan terbukanya jalan bagi Inggris untuk menguasai India. Syafawi awalnya merupakan gerakan kerekat yang didirikan oleh Syafi Algin dan Argabil, Azerbaijan. Tujuan awalnya adalah membersihkan ajaran Islam dari kemungkaran dan kebidahan. Daulah Syafawi resmi berdiri di Persia pada masa Ismail I sebagai raja pertama. Masa kejayaan Syafawi. Masa kejayaan Daulah Syafawi terjadi pada masa Abbas I. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. Dibangun Bandar Abbas sebagai jalur perdagangan dunia dan diterapkan sistem toleransi beragama. Kota Isfahan menjadi pusat peradaban Islam dan terkenal dengan bangunan-bangunan megah. Kehancuran Safawi. Masa kemunduran Daulah Safawi terjadi karena munculnya pemimpin yang lemah dan kejam. Terjadi konflik dengan Turkistan dan pemberontakan di berbagai daerah. Daulah Safawi berakhir pada masa Abbas III tahun 1736. Penyebab kemunduran Daulah Safawi antara lain dominan kelompok tertentu, konflik internal, serta lemahnya militer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.